Halo semuanya, di video ini kita mau bahas mengenai beberapa metode yang digunakan dalam assessment center. Di antaranya ada FGD, LGD, Intray atau In Basket, dan Roleplay. Yang pertama ada FGD atau Focus Group Discussion dan ada LGD atau Leaderless Group Discussion. Apa sih pengertiannya? Nah, keduanya merupakan uji kompetensi dalam bentuk pertukaran ide, pendapat, informasi, ataupun pemecahan kasus mengenai sejumlah topik atau isu yang dilakukan oleh anggota dalam suatu diskusi atau interaksi kelompok. Lalu, apa sih perbedaannya? Nah, bedanya adalah dalam LGD seperti namanya yaitu leaderless, LGD tidak disertai dengan pemimpin atau pemandu diskusi seperti FGD. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari LGD. Yang pertama yaitu tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin. Yang kedua, beberapa penilai diminta untuk berada dalam diskusi selama waktu tertentu, namun tidak ikut berpartisipasi dalam interaksi atau diskusi. Dan yang ketiga, dua atau lebih penilai mengamati interaksi kelompok dan menilai setiap anggota melalui daftar periksa yang mencakup inisiatif, keefektifan dalam penyajian ide, dan lainnya. LGD sendiri bertujuan untuk menggali potensi masing-masing peserta dengan melihat kemampuannya dalam hal kepemimpinan, cara berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan stabilitas emosi peserta seleksi dalam suatu kelompok diskusi. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan dari hasil diskusi saja, melainkan juga proses yang berjalan pada saat diskusi berlangsung. Kelebihan dan kekurangan LGD. Kelebihannya yaitu yang pertama, semua anggota dapat menunjukkan performa terbaiknya karena tidak ada leader. Yang kedua, membentuk performa pemimpin yang profesional dan fleksibel dalam segala situasi maupun dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga, memberikan penilaian atau deskripsi calon pemimpin. Selanjutnya, kekurangan yang dimiliki oleh LGD yaitu yang pertama, kurang dapat menimbulkan diskusi yang produktif, terjadinya konflik antara pandangan yang berbeda, dan memungkinkan kurangnya keikutsertaan anggota saat berdiskusi. Selanjutnya, ada contoh kasus dalam LGD. Salah satu contohnya yaitu saat perusahaan mengalami penurunan secara terus-menerus, peserta distimulasi sebagai konsultan untuk memberikan solusi supaya perusahaan tersebut bisa maju kembali. Solusi yang diminta hanyalah satu karena faktor dana perusahaan yang terbatas. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita harus paham benar mengenai dinamika perusahaan yang sedang krisis. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita dapat mempermudah diri kita dalam merangkai kata. Selain itu juga, pengetahuan seputar konseling harus sangat dikuasai. Karena kita hanya diminta untuk memberikan satu solusi yang bisa menyelamatkan perusahaan tersebut. Kita juga harus bisa membandingkan solusi satu dengan solusi lainnya dengan memberikan poin-poin kekurangan dan kelebihan dari masing-masing solusi tersebut. Untuk masalah teknis, disarankan kita jangan terlalu aktif, namun jangan terlalu pasif juga. Ketika kita ingin mengemukakan ide dan solusi, cobalah memaksimalkan waktu yang sudah disepakati bersama. Karena apabila kita terlalu cepat, argumen yang kita berikan akan terkesan dangkal. Dan sebaliknya, jika terlalu lama atau terlalu panjang, maka akan terkesan bertele-tele, dan tidak lupa, kita harus memperhatikan keefektifan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ada Intray atau In Basket. Intray atau In Basket merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi ini adalah kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta. Peserta diminta mencermati setiap memo dalam Intray atau In Basket untuk mengidentifikasi permasalahan dan hubungan antar memo. Kemudian, peserta diminta untuk menyimpulkan permasalahan secara keseluruhan dan merencanakan alur tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari Intray atau In Basket sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai alat diagnosa. Latihan ini mengandung informasi tentang bagaimana individu menangani urutan permasalahan dalam situasi tertentu dengan persyaratan khusus dan merupakan ukuran atas potensi dan kompensasinya. Yang kedua, sebagai peralatan training. Latihan ini bisa dipakai untuk membantu individu mengenal perencanaan organisasi dan kebiasaan
administratif di mana keterampilannya perlu diperbaiki. Begitu juga kesempatan melatih keterampilan tersebut dalam situasi di mana bisa mendapatkan umpan balik terhadap penampilannya. Kelebihan dan kekurangan dari intra atau in-basket. Kelebihannya yang pertama, permainan ini bisa dirancang pada kegiatan yang merupakan bagian dari posisi eksekutif manapun untuk memberi tekanan pada beberapa aspek dalam penampilan mereka. Yang kedua, bila untuk mengembangkan kemampuan hubungan masyarakat, intra atau in-basket dititik beratkan pada konflik pribadi, sedang tanggung jawab lain dikurangi sampai minimum. Yang ketiga, intra atau in-basket bisa diterapkan pada tingkatan posisi bagi siapa training tersebut diarahkan. Bila supervisor pertama diikutsertakan, labelnya dibuat untuk memperkuat pelayanan. Kekurangan dari intra atau in-basket, yang pertama, teknik ini mengalami kesulitan. Yang kedua, intra atau in-basket berbentuk permainan peran. Yang ketiga, intra atau in-basket pada dasarnya cara individual. Contoh dari intre yaitu membuat agenda kerja selama 3 minggu ke depan, membuat prioritas to-do list, dan membalas email atau surat atau memo. Implementasinya, intre untuk departemen operasional, Anda sudah dibagikan selembar kertas kerja dan 1 paket intre. Saat ini Anda adalah sebagai seorang karyawan, disesuaikan dengan jabatan target. Pada hari pertama Anda kerja, Anda dihadapkan setumpuk memo di meja Anda. Tugas Anda yang pertama, baca intre atau kartu-kartu atau memo-memo tersebut. Kemudian Anda diminta untuk memprioritaskan permasalahan-permasalahan yang harus Anda dahulukan. Permasalahan-permasalahan yang Anda temukan bisa Anda tulis di kolom A kertas kerja. Tapi, bukan berarti setiap kartu mempunyai satu masalah. Untuk pengisian kolom A, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan melanjutkan instruksi yang selanjutnya. Untuk kolom B, Anda diminta untuk menganalisa permasalahan-permasalahan tersebut dan mencari akar permasalahan dari masalah-masalah dari kolom A. Apakah ada pertanyaan untuk pengisian kolom B? Jika tidak, saya akan melanjutkan instruksi selanjutnya. Untuk kolom C, Anda diminta untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan yang sudah Anda temukan. Untuk kolom C ini, Anda diminta untuk bermain peran sebagai atasan Anda, sebagai target yang Anda tuju sekarang. Dalam penyelesaian masalah tersebut, untuk pengisian kolom C, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Waktu untuk mengerjakan tugas ini selama 1 jam. Untuk pengerjaan intre menggunakan lembar kertas transparansi. Hal ini digunakan untuk mempermudah peserta dalam presentasi di hadapan panelis. Selanjutnya, roleplay. Roleplay merupakan salah satu metode dalam assessment center. Roleplay atau bermain peran pada dasarnya adalah sebuah tindakan pencarian fakta, pengambilan keputusan, atau negosiasi. Pilihan settings, roles, ataupun output tergantung pada analisis dari pekerjaan. Hal tersebut dapat menambahkan realisme meskipun mungkin memakan waktu. Selanjutnya prosedur roleplay. Yang pertama, asesi akan memainkan peran sesuai dengan instruksi. Lalu yang kedua, asesi diberi waktu untuk mempersiapkan diri selama 15 sampai dengan 30 menit. Lalu yang ketiga, asesi memainkan peran selama 10 menit. Lalu yang keempat, asesor berperan sebagai observer dan mencatat semua perilaku yang muncul pada asesi. Selanjutnya, ada contoh sederhana roleplay. Jadi, asesi akan diberikan lembar yang berisikan peran yang akan dimainkan dan target atau tujuannya. Kemudian, asesi akan berhadapan dengan tim assessment center. Lalu, tim assessment center sudah menyiapkan skenario yang akan dipegang oleh pemeran dari tim assessment center. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai leaderless group discussion, intre, dan roleplay. Semoga bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. See ya!